Sekitar 2 minggu yang lalu ada pertanyaan dari sahabat santri, cara pasang security hotspot bagaimana bang? Hotspot mikrotik ya, tepatnya bagaimana bang? Oke, jadi saya bikin, ini komputernya dirubah konfigurasinya. Jadi ini komputer saya, ini PC yang saya pakai. Terus masuk ke router mikrotik dulu, baru masuk ke internet. Di sini internet. Internet, tapi lewat jaringan di rumah saya dulu ya. Nih, terus di sini masuk ke sini. Kebetulan PC-nya punya dua interface kan ya, ada LAN, ada WiFi. Jadi sebenarnya ada WiFi juga. Di sini mikrotik. Oke. Coba lihat, saya gedein dulu biar enak. If config, more. Jadi saya punya IP ini LAN, ENP3S0 adalah LAN, IP-nya 88.233. Mikrotik biasanya defaultnya 88 sih, 192.168.88. Kemudian ada satu lagi WLX, ini WiFi-nya 192.216. Jadi ini dua-duanya nyambung sekaligus ke mikrotik. Jadi WiFi sama LAN-nya. Yang ini 216, LAN-nya berapa tadi? 223. 233, sorry. Jadi yang di sininya 233. Di sininya ini lewat WiFi ya. Ini 216. 192.168.216.192.168.233. Oke. Mikrotiknya sendiri IP-nya biasanya 1 di sini. 1 di sini juga 1. Oke. Jadi mikrotiknya 1, kita bisa lihat sekarang. Saya bisa masuk ke sini. Ini kelihatan wire connected, WiFi-nya nyambung ke O. O itu mikrotik. Dikasih cuma satu huruf doang, O gitu aja ya. WiFi settingnya bisa kita lihat, dia nyambungnya ke O aja. Oke. O itu mikrotiknya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan bagaimana pasang security hotspot mikrotik. Ini kita security hotspot yang sederhana aja ya. Hotspot itu WiFi ya. Jadi kita nggak pakai username password apa segala macam buat loginnya. Kalau itu bikin portal hotspot soalnya lebih seru lagi urusannya. 88 1 99 lagi 88 1. Ini saya masuk ke mikrotik langsung. Oke. You have connected to a router. Access only. If this is in possession, please contact your local network association. Jadi ini mikrotiknya saya pakai masih default. Jadi username-nya admin, passwordnya kosong. Oke. Kita bisa pakai Winbox masuk, bisa pakai web config, bisa pakai telnet, bisa lihat grafiknya. Ini kok nggak keluar grafiknya? Pengen lihat grafiknya nggak keluar. Alah, nggak diaktifin kali. Oke, yang paling gampang buat Anda semua kemungkinan besar adalah web config. Jadi kita pakai web aja, tidak perlu install apa-apa, kita bisa klik aja langsung masuk. Username-nya defaultnya admin, passwordnya kosong. Oke. Ini karena mikrotik ini barang nggak saya buat eksperimen aja, jadi default aja, nggak saya rubah apa-apa. Ini interface LAN-nya langsung keluar. Interface LAN-nya kelihatan Ethernet 1 gateway nyambung ke internet. Terus sisanya ini adalah Ethernet 2, 3, 4, 5. Ini nyambung ke LAN nih sebenarnya. Oke. Yang ada trafficnya ini Ethernet 2-nya. Ethernet 1, 2. 1 tuh ke internet ya. 2 ini, dan ini WiFi-nya kelihatan ada 1 WiFi. Oke. Karena targetnya adalah kita pengen ngeset security buat WiFi-nya, saya akan masuk ke WiFi-nya, wireless. Oke.
Masuk sini, kita masuk ke klik. Ini kelihatan ada satu WiFi yang aktif. Kita klik aja di sini. Nah, beberapa konfigurasi buat security nih ya. Sekarang kan pertanyaan buat security-nya. Pertama adalah di sini kondisinya AP bridge. Artinya kalau bridge IP yang dipakai buat WiFi dengan IP yang dipakai buat LAN sama aja. Jadi WiFi dilihat sebagai LAN aja, gitu ya. Itu bridge. Oh, coba bentar. Mungkin saya bagusnya mundur dulu dikit satu, jangan terlalu langsung loncat. Ini ada beberapa fasilitas di atas, ada scanner, frequency usage, alignment, Wi-Fi, wireless sniffer, wireless snooper. Paling enak kita bisa coba kita lihat satu-satu ya, scanner keluarnya apa. Kita bisa lihat di start scanner. Kita bisa lihat ada apa? Frekuensi berapa dipakai sama siapa kelihatan di scanner ini. Jadi ini kelihatan 2417 dipakai, 2452 dipakai, 2452 dipakai, 2462 dipakai, 2437 dipakai. Jadi hampir semua frekuensi dipakai sih sebenarnya. Oke. Close. Frekuensi usage kita bisa lihat di sini. Start. Oke. Nah, penggunaan yang berat kita bisa lihat di sininya. Kalau ini angkanya gede berarti penggunaannya gila-gilaan. Kalau angkanya ini kelihatan di sini gede. Ujung sama ujungnya besar. Oke. Tapi yang nggak terlalu besar adalah 2427 sama 2432. Ini ada kosong nih. Oke, 2432 agak kosong. Sementara yang lain penggunaannya gila-gilaan. Oke, jadi sebelah sini sebaiknya nggak dipakai, sebelah sini nggak dipakai. Kita sebaiknya pakai 2432. Oke, jadi pertama adalah kita cek frekuensi, cari frekuensi yang rada kosong, pakai yang rada kosong. Supaya apa? Supaya jaringan kita reliable. Tabrakan di frekuensinya sedikit, gitu ya. Jadi pakai frekuensi usage, kita bisa lihat yang kosong yang mana. Pilih yang rada kosong. Oke, 2432 ini paling kosong. Close. Itu ya. Alignment ini dipakai kalau kita mau ngarahin antena. Misalnya kita bikin point to point, alignment dipakai. Oke. Sniffer saya nggak tahu. Oh, kita bisa ngelihat paketnya mana aja. Ada berapa paket kelihatan. Wah, nih di save ke memori nih. Ntar bisa kita lihat. Parah yang sniffer nih sebenarnya. Oke, tapi yang penting untuk nentuin frekuensi adalah frekuensi usage. Oke, sekarang kita masuk ke interface-nya. Nih, interface-nya ada WLAN 1 wireless. Sorry, bentar. 2432 yang paling kosong ya. 2432 kosong ya. Oke, nanti kita akan rubah ke 2432 frekuensinya. Jadi sini saya klik wireless Atheros, ini saya klik WLAN 1 MTU biarin aja. Kita setnya bridging. Nah, ini kita rubah nih 2432 kalau mau yang kosong. 2432 ini dia, rubah frekuensi, kita rubah. SSID adalah bisa kita set apa aja, tergantung kita maunya nama wifi-nya apa. Kalau mau gampang bridge, tapi kalau mau aman tidak bridge sih sebenarnya. Nah, ini jadi satu masalah reliability, kita cek frekuensinya mana yang kosong, 2432 kita set, kita rubah. Nah, terus kalau mau aman lagi, hide SSID supaya hanya orang yang tahu SSID-nya bisa connect, gitu ya. Jadi orang nggak akan nyangka ada SSID apa terus bisa connect. Jadi ini bisa kita hide SSID. Tapi kalau kita pengen WiFi ini terbuka, semua orang bisa masuk, kita jangan di hide. Ini pertahanan paling sederhananya. Channel, SSID, hide SSID. Oke, sisanya nggak diapa-apain sih. Oke, sisanya nggak diapa-apain semua. Nah, ini kita bisa lihat kondisinya seperti apa. Sekarang kita save. Mana dia save-nya? Kok nggak ada save-nya sih? Oh, apply. Di sini ada apply.
Kita oke dulu kalau mau sih. Coba. Oke, balik lagi coba. Oh, udah langsung 32. Apply juga sama. Oh, apply kita masih bisa ngedit. Kalau oke, langsung save sama keluar. Jadi ulang lagi, yang pertama kali untuk security-nya adalah bukan security sih. Ya, ini security-nya cuma ini doang sih sebenarnya, hide SSID. Oke. Ini yang pertama, hide SSID. Jadi hanya orang yang tahu SSID-nya bisa connect. Kalau nggak tahu SSID-nya nggak bisa connect dia. Gitu ya. Jadi ini security pertama. Nama SSID-nya kita bisa terserah. Saya punya kebiasaan SSID-nya cuma satu huruf. Kebiasaan jelek ya lo. Kalau orang-orang SSID-nya panjang banget. Saya satu huruf aja. Kadang-kadang saya SSID-nya titik. Jadi orang nggak nyangka itu SSID akhirnya. Karena SSID-nya titik gitu. Kalau mau gelo ini saya kasih gini. Nah, kacau itu. Oke. Saya O aja dah. Sekarang apply. Oke. Sekarang kita, jadi yang pertama itu aja, cuman channel sama SSID di hide, dah. Yang pertama. Sekarang kita masuk yang lebih susah. Oke. Masuk ke klik ini. Mana dia? Advanced mode. Advanced mode ada nggak? Di bagian advanced mode ada yang lebih seru lagi nggak? Ini adalah MAC address-nya dia. Oke, ini masih bukan security sih, tapi kita bisa setting yang lebih gila lagi. Contoh, TX Power. Saya biasanya, kagak ada dia. Nggak bisa dikecilin power ini. Saya biasanya power saya kecilin sih, supaya hanya yang deket-deket aja yang bisa connect. Maximum station count misalnya cuma 10 station yang bisa connect. Parah itu. Ini cuma jumlah maksimum yang bisa connect ya. Sebagian besar share key. Nah, ini nih harusnya nih urusannya, cuman bukan di sini sih. Ini mau ngasih tahu lagi dikit. Ini ada pilihan, dia bisa pakai apa protokolnya, 2 GHz B, G, BG, BGN. Oke. B itu kecepatannya cuma segini loh. B itu cuma 1, 2, 5,5, 11 Mbps. B 1, 2,2, 5,5, 11 Mbps. Kalau A atau G itu bisa sampai 6, tambahan kecepatannya bisa 6, 9, 12, 18, 24, 54. Yang N, ini ada N, ini bisa kecepatannya bisa macam-macam, bisa sampai sekitar 300 Mbps. Kalau dia pakai antenanya ada 2 atau 3, dia bisa 300 Mbps nih kalau pakai N. Oke. Jadi kalau mau yang gila yang N sih sebenarnya. Channel width-nya bisa, kalau nggak standar yang 10, kecepatannya bisa, jaraknya bisa jauh nih. Kalau kita main jarak jauh, saya biasanya main di 5 atau 10 jarak jauh. Tapi yang normal-normal sih gini saya, udah cukup. Udah, ini nggak, jadi ini nggak bisa kita ini. Security-nya ada di mana ya? Security-nya. Oh, ini dia security. Jadi klik lagi wireless, oke. Security profile. Sekarang kondisinya security profile-nya default kalau nggak salah. Ini dia, scan list default. Ada ini security default yang dipakai default. Kita bisa bikin security yang lain. Oke. Jadi saya masuk ke wireless security profile. Kita tambahin security ya. Kasih namanya misalnya WPA aktif. Oke. Jadi saya akan pakai WPA PSK, WP PSK. Passwordnya adalah 123456. 123456.
Jadi WPA PSK sama WPA PSK 2 dengan password 123456. Ini sebaiknya jangan 123456, sebaiknya panjang banget. Oke. Sebaiknya panjang banget. Cuman karena saya nanti mau di video selanjutnya saya akan coba bagaimana connect ke WPA PSK ini, kepaksa saya pakai password yang gampang aja. Oke. Jadi ini WPA. Ini saya kasih security yang baru lagi ya, WPA aktif. Oke. 30 detik, cuman itu aja sih yang perlu. Nah, kalau yang lebih gila security-nya adalah pakai MAC address. Jadi MAC address bisa di-set sebagai username dan password sekalian. Jadi kita bisa ngatur yang boleh nyambung adalah MAC address berapa. Yang lebih gila lagi adalah kita main sertifikat pakai TLS. Ini yang ganas banget security-nya. Oke. Jadi ini bikin orang susah banget kalau yang ini. Pakai EAP ini susah nih. Oke. Untuk yang paling sederhana, security yang sering dipakai adalah cuma ini doang. Sederhana, bukan WPA PSK doang. Tapi kalau Anda mau lebih mumet, oke, bisa pakai MAC authentication, diaktifin. Jadi hanya device dengan MAC address tertentu yang bisa connect. Dapat dari mana MAC address itu? Bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Nih. Pas kita if config, kita bisa lihat MAC address-nya nih. Nah, ini MAC address nih. Kalau di Wi-Fi-nya yang ini nih. Ini MAC address Wi-Fi saya. Ini dimasukin ke dalam sini. Dimasukin ke sini ntar. Oke. Kalau ini diaktifin, kita bisa masukin nanti. Oke. Pakai radius tapi. Wah, pusing bikin radius servernya. Nggak usah lah. Puyang. Tapi kira-kira idenya seperti itu. Jadi sekarang kondisinya udah dibikin secure pakai enkripsi ini, apply. Sialan, nggak mau dia. Invalid WPA press shares key. Aduh, nggak mau dia 123456. 12345678990. Coba ulang lagi. 12345678990. Sampai 0 ya, lebih jauh loh. 12345678990. Coba mau nggak dia? Apply. Oh, mau dia. Apply. Sampai 0 nih passwordnya. Oke. Jadi dari 1 sampai 0 nih ya passwordnya, gampang banget sih sebenarnya. Sekarang kita harus rubah lagi di wirelessnya. Aterosnya saya rubah. Mana dia? Nah, sorry. Ada di bawah ya. Security profile-nya dirubah. WPA diaktifin. Oke. WPA aktif, apply. Oke. Sekarang kondisi WPA aktif. Jadi kira-kira itu aja sih. Kalau mau lebih parah lagi, kemungkinan ada di yang tadi itu, yang MAC address segala macam security-nya. Biasanya, wah ini connection fail. Wi-Fi-nya putus soalnya. Jaringan Wi-Fi-nya putus karena udah dikasih password. Jadi Wi-Fi-nya putus. Oke. Cuman saya masih bisa connect lewat ini. Oke. Sekarang bagaimana kita connect-nya? Connect-nya cuman dia nanya passwordnya apa buat masuk ke O tadi. Passwordnya adalah 1 sampai 0. 11234567890. Jadi kalau mau connect lewat sini, cuma masukin password ini 1 sampai 0. Cuman ini nggak akan saya kerjain supaya kita bisa demokan, karena ada banyak pertanyaan bagaimana kita connect pakai command line CLI. Kalau cuman pakai ini doang sih lebih gampang sih. Ini aja langsung masukin connect, masukin passwordnya, connect, selesai urusan. Jadi cuma gitu aja sih. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa ngasih lihat bagaimana cara ngeset security Wi-Fi. Yang paling sederhana cuman hide SSID, yang lebih rumit sedikit kita pakai WPA PSK. Oke.